Hai minasan, konnichiwa. Ada satu kalimat yang sering saya sampaikan kepada para siswa saya. Kemampuan bahasamu menentukan hargamu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari cara seseorang berbahasa, kita bisa mengetahui banyak hal tentang dirinya. Begitu pula ketika kamu tinggal di Jepang dan berbicara dengan orang Jepang. Mereka bisa mengetahui banyak hal tentang dirimu hanya dari cara kamu menggunakan bahasa Jepang. Nah, dari pilihan kosakata yang kamu gunakan misalkan, orang bisa menilai sejauh mana pengetahuanmu. Bukan hanya pengetahuan bahasa Jepang, tetapi juga pengetahuan secara umum. Semakin banyak dan semakin tepat kosakata yang kamu kuasai, maka semakin terlihat luas wawasan yang kamu miliki. Karena itulah, memperbanyak kosakata itu sangat penting. Jika kamu datang ke Jepang untuk bekerja, maka perbanyaklah kosakata yang berhubungan dengan bidang pekerjaanmu. Semakin banyak istilah yang kamu pahami, semakin terlihat bahwa kamu menguasai pekerjaan tersebut. Jika kamu datang ke Jepang untuk belajar atau kuliah, maka kuasailah kosakata yang berkaitan dengan bidang ilmu yang kamu tekuni. Dan semakin dini kamu mulai mempelajarinya, semakin besar keuntungan yang kamu dapatkan. Bahasa juga menunjukkan sopan santun seseorang. Dalam bahasa Jepang, ada banyak cara untuk menyebut Anda. Misalnya, bisa menggunakan kata anata, atau kimi, atau omae, dan berbagai jenis kata yang lainnya. Tetapi setiap kata itu memiliki nuansa yang berbeda. Ada yang terdengar sopan, ada yang terdengar akrab, dan ada pula yang bisa dianggap kasar jika digunakan pada situasi yang tidak tepat. Karena itu, kemampuan memilih kata yang sesuai dengan waktu, tempat, dan lawan bicara akan sangat menunjukkan tingkat kedewasaan dan kesopanan kita. Lebih jauh lagi, bahasa juga mencerminkan profesionalisme. Dalam dunia kerja dan bisnis di Jepang, kita tidak cukup hanya menyampaikan maksud dengan benar. Kita juga harus menyampaikan dengan cara yang tepat. Ada saatnya kita harus merendahkan diri, dan ada saatnya kita harus meninggikan lawan bicara melalui pilihan kata dan ungkapan yang digunakan. Suatu hari, seorang mitra bisnis Jepang pernah bercerita kepada saya bahwa ia memiliki banyak kenalan bisnis di Afrika. Namun menurutnya, mereka sering terdengar kasar ketika berbicara dalam bahasa Jepang. Nah, saya hanya tersenyum mendengarnya. Menurut saya, kemungkinan besar mereka tidak bermaksud kasar. Mereka hanya belum menguasai bahasa Jepang sampai pada tingkat yang membuat mereka memahami nuansa, konteks, dan cara menyampaikan sesuatu sesuai dengan situasinya. Nah, itulah sebabnya belajar bahasa Jepang itu tidak cukup hanya sampai bisa berbicara. Kita perlu terus belajar hingga mampu memahami makna, nuansa, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini berlaku bagi siapa saja yang ingin belajar, bekerja, atau bahkan membangun bisnis di Jepang. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa adalah cerminan pengetahuan, karakter, dan profesionalisme kita. Maka saya ingin menutup video ini dengan satu pertanyaan. Jika kemampuan bahasamu menentukan hargamu, lalu seberapa tinggi kamu ingin menghargai dirimu sendiri? Oke?
Saya berharap bahwa kamu bisa memikirkan itu sebab ini sangat erat hubungannya dengan mengejar mimpi-mimpimu untuk bisa sukses di Jepang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Matai Mashone.